Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, hati Xiaoyan juga tenang saat ini, memikirkan cara membeli 3 bunga menyala ini. Meskipun apa yang dibutuhkan untuk melahap api suci adalah bunga 7 api, tetapi hal itu sulit didapat. Sekarang setelah saya menemukan bunga 3 api, saya juga akan membuat persiapan sesegera mungkin. Tanpa diduga, bunga 3 api diambil oleh lelaki tua itu, dan kemudian berkata kepada Xiaoyan, bagaimana dengan tanah itu dan bahan obat ini sebagai ganti pil transformasi Void. Orang tua itu juga memandang Xiaoyan sambil tersenyum. Dari awalnya ingin mengambil keuntungan dari Xiaoyan dan menganggap Xiaoyan sebagai pembantaian, sekarang mencoba yang terbaik untuk berteman dengan Xiaoyan, sikapnya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini adalah demonstrasi tak terlihat yang disebabkan oleh teknologi pemurnian yang kuat. Xiaoyan juga sangat puas dengan ini. Baru saja, dia berpikir tentang cara mendapatkan 3 bunga menyala, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar akan membawanya ke pintunya. Seperti yang diharapkan, alkemis adalah profesi paling populer. Apa ini, Tuan Tua? Meskipun hati Xiaoyan telah dipenuhi dengan tawa, nilai dari ketiga bunga yang menyala ini dan Xian telah melampaui pil transformasi kekosongan terlalu banyak, tetapi dia masih harus melakukan yang terbaik untuk hindari bertobat oleh orang tua di tengah jalan. Saya tidak tahu apa gunanya benda ini. Saya membawanya di sebelah binatang peringkat kelima Kaisar. Setelah saya mengambilnya, saya tidak tahu rahasianya. Oleh karena itu, bagi kami para pembudidaya, saya tidak berguna. Karena adik laki-laki dan aku ditakdirkan, maka aku akan memberimu ramuan obat ini. Pria tua itu juga berkata dengan mudah. Saya tidak bisa melihat betapa berharganya bahan obat ini, tetapi saya masih berterima kasih kepada para pendahulu saya. Dia juga mengambil sanyan hua dari tangan lelaki tua itu, tetapi ketika dia menyimpannya lebih awal, sebuah suara yang tak terduga tiba-tiba terdengar. Saya menyukai bahan obat ini. Pria tua ini harus menjualnya kepada saya. Anda akan puas dengan harganya. Sebuah suara keras juga terdengar di lantai 3. Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian mahal, dan Xiaoyan dapat merasakan bahwa pria ini memiliki bau yang kuat dari seorang anak yang keras kepala. Aku sudah membuat kesepakatan dengan teman kecil ini. Kamu harus mencari keluarga lain. Pria tua itu juga berkata dengan ringan, dan implikasinya jelas. Saya tidak menghasilkan uang tanpa menghasilkan uang, saya benar-benar tidak mengerti. Pria yang mengenakan pakaian mahal juga berkata, teman ini, tolong jual juga bahan obat di tanganmu, harganya secara alami akan memuaskanmu. Setelah selesai berbicara, aku berjalan menuju Xiaoyan, seolah-olah aku akan mengambil 3 bunga api dari tangan Xiaoyan. Bagaimana jika aku tidak menjualnya? Xiaoyan juga siap bertarung kapan saja. Kamu sepertinya datang ke tempat yang salah. Pria tua itu berteriak keras, dan kemudian napas di sekujur tubuhnya juga terpancar. Wang Tua, apoteker bintang 2 yang terhormat dari pangkat Kaisar, harap tenang, kami akan menangani masalah ini dan menjelaskan kepada Anda satu persatu. Seorang pramugara juga dengan cepat muncul di depan beberapa orang dan berkata dengan hormat. Kaisar petarung bintang 5, alkemis Kaisar bintang kedua, aura arogan pria yang mengenakan pakaian mahal menghilang. Dia menemukan bahwa kali ini, dia telah memprovokasi beberapa orang yang tidak mampu dia sakiti. Kali ini, tampaknya telah mengenai pelat besi. Saya sibuk membuat pembaruan akhir-akhir ini. Saya sangat lelah. Update ke-9 telah selesai, dan update-update kedua setiap hari akan kembali normal. Setelah saya istirahat selama beberapa hari, itu akan meledak lagi. Ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar, pramugara itu berkata dengan suara marah kepada pria yang mengenakan pakaian mahal. Belum lagi siapa pria dengan pakaian mahal itu, tetapi kekuatan Kaisar Dou Wang Lao bintang 5 di depannya bukanlah sesuatu yang dia mampu, belum lagi Kaisar Alkemis bintang kedua di sebelahnya, jadi dia juga bertanggung jawab. Tidak peduli dengan identitas pria yang menyebabkan masalah.
Apakah kamu tidak punya mata? Mengapa kamu tidak segera menyerahkan barang-barang yang disukai tuanku, atau yang lain?" Seorang petugas di belakang pria yang mengenakan pakaian mahal berkata tidak menyadari situasinya. Beginilah cara Dan Fang ini memperlakukan tamunya, benar-benar dingin. Xiao Yan juga berkata dengan ringan, dan tidak ada kekurangan asam dalam kata-katanya. "Dewasa tenang, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan." Pelayan itu juga berkata dengan berkeringat, sarjana yang tampaknya lemah di usia yang begitu muda ini adalah seorang alkemis yang dapat naik ke bintang kedua dari peringkat kaisar, jadi kekuatan di belakangnya adalah hanya itu bisa digambarkan sebagai horor. Jika Anda membuat marah orang sebesar itu, maka akhir Anda akan sangat menyedihkan. Apakah kalian berdua akan menjadi pribadi atau haruskah kita menyelesaikannya? Kami membuat masalah di bengkel alkimia kami, tetapi kami memilih tempat yang salah. Pramugara itu juga mendengus dingin. Tidak baik bagi keduanya untuk memprovokasi siapapun, tetapi dia ingin memprovokasi apoteker tingkat tinggi. Diam untukku. Pria dengan pakaian mahal itu juga melirik dengan kejam ke arah rombongan di belakangnya, lalu mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Di Single, kita memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Tai, dan kita masih berharap untuk berlatih. Jangan khawatir tentang itu, Tuan Yakushi, terimalah dengan senyuman." Setelah berbicara, sebuah kartu di tangannya muncul dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Hanya kartu Dou di bintang 4 yang dapat digunakan, dan melihat nomor pada kartu, ada sebanyak 1 juta, meskipun jumlah 1 juta tidak terlalu besar untuk Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi dapat menggunakan 1 juta sesuka hati sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di belakang pria ini cukup kuat. Bukankah 1 juta terlalu sedikit, dan kamu juga tahu bahwa hal terpenting bagi seorang apoteker adalah uang. Tepat ketika Xiao Yan hendak berbicara, lelaki tua yang berdagang dengan Xiao Yan juga mengatakannya. Jelas, kekasaran Xing Le barusan juga membuatnya marah. Biarkan Xing Le berdarah sebagai pelajaran. Bertanggung jawab, aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan juga memahami pikiran lelaki tua itu, dan kemudian bekerja sama dengan pertunjukan. Tuanku, ketika pramugara mendengar ini, dia juga ingin menangkap Single dan keduanya. Tunggu sebentar, apoteker yang terhormat, ini adalah bahan obat berharga yang disebut batu penghangat jiwa. Memakainya untuk waktu yang lama dapat meningkatkan kekuatan jiwa pemakainya. Saya pikir itu sangat cocok untuk apoteker seperti Anda. Xing Le juga berbicara dengan keras, dan kemudian memarahi beberapa kata di dalam hatinya. Lagi pula, dalam keadaan ini, lelaki tua dan apoteker tingkat tinggi jelas telah mencapai kesepakatan. Jelas, dia ingin Xing Le mengeluarkan banyak darah, kalau tidak dia akan benar-benar menimbulkan masalah hari ini. Kalau begitu lupakan saja, Yang Mulia. Xiao Yan juga melambai dengan santai, dan kemudian kartu Dou di 4 pola dan batu penghangat jiwa juga diterima oleh Xiao Yan. Saat Xiao Yan menerima kartu Dou di 4 pola dan batu jiwa hangat, kelopak mata Xing Le juga berkedut hebat. Dan dia jelas sangat tertekan. Itu hanya sejumlah kecil, tetapi dia membeli batu penghangat jiwa ini setelah menghabiskan hampir 10 juta yuan. Karena itu masalahnya, aku ingin berterima kasih kepada Alchemist Master. Kita harus pergi terlebih dahulu. Xing Le juga berkata, dan kemudian matanya bergerak sedikit, memberi isyarat agar rombongannya mengikuti. Pria tua itu benar-benar kejam. Xiao Yan juga berkata, itu hanya pelajaran bagi 2 orang bodoh, itu bisa dianggap sebagai pelajaran bagi mereka. Orang tua itu tertawa. Ayo pergi, kembali ke lantai 2 dan aku akan merapikan tanah dan transaksi kita selesai. Orang tua itu juga berkata, bagaimanapun, pil transformasi Void di tangan Xiao Yan sudah ditukar dengan yang lama, men, jadi inilah mengapa orang tua nanti dari tindakan ini. Xiao Yan juga menjawab, bagaimanapun, ini adalah Dan Fang. Bahkan Xiao Yan memberikan pil obat kepada lelaki tua itu karena alasannya. Pertama, itu untuk mendapatkan kepercayaan dari lelaki tua itu. Kedua, dia tidak khawatir tentang masalah apapun dengan transaksi ini. Lagi pula, karena Dan Fang bisa ada di sini.
Lokasi utama dengan arus orang yang begitu besar juga cukup untuk menunjukkan bahwa energi di balik toko pil ini tidak kecil, dan setiap orang yang menjual bahan obat dan pil di konsinyasi ini pasti pernah melakukannya. Pendaftaran terperinci, jadi Xiaoyan juga lega.